Ya, halo teman-teman. Terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih juga sudah mau belajar bersama saya membuat robot binary. Oke, kali ini kita akan membahas robot bisa dibilang scalping ya. Dulu saya sempat berpikir seperti ini. Idenya sederhana teman-teman. Jadi rule ini lahir dari hasil mengamati gitu, melihat chart gitu ya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada volatility 100, chartnya pakai satu tick. Oke, supaya gampang, supaya teman-teman nggak bingung juga, kita ulang dari awal ya. Ini saya close dulu. Jadi ini di web trader, teman-teman bisa akses di webtrader.binary.com, lalu login dengan akun teman-teman. Kalau teman-teman belum login, nanti cuma ada synthetic indices. Tapi kalau sudah login, ada marketnya komplit, lengkap begitu. Nah, jadi karena kita pakai synthetic volatility 100, jadi teman-teman kalau belum login juga nggak apa-apa, nggak usah login. Oke, volatility 100 di sini. Di sini saya besarkan ya, biar kelihatan gambarnya. Nah, ini time frame-nya jadi satu tick karena kita mau coba scalping. Sekali lagi, ini bukan saran atau apalagi rekomendasi trading. Friends, listen to me. This is not advice or trading recommendation ya. Jadi di sini kita hanya share cara membuat robot. Nah, cara membuat robot itu kan kita harus tahu rule-nya dulu, kita harus sepakati rule-nya dulu gitu. Jadi this is not advice or recommendation of trading. Oke. Satu tick, oke. Satu tick. Ini, nah. Terus lalu kita tambahkan indikator yang paling sederhana, simple moving average, SMA. Simple moving average. Periodenya ganti 15, teman-teman. Sebenarnya ini bebas, cuma ini kebiasaan saya aja, period 15 di oke. Ini ya close biasa. Oh, ini ya ganti merah deh supaya kelihatan, supaya jelas garisnya. Muncul gak? Oh, belum. Oke, sekali lagi ya. Ini marketnya nggak jalan ya. Coba saya refresh. Pastiin marketnya jalan dulu teman-teman. Oke, pasang indikator tadi SMA. Oke, ini simple moving average, periodenya ganti 15. Teman-teman bisa explore dengan periode lain ya. 15 di oke. Oke, ganti warnanya deh biar kelihatan jelas. Ganti warna merah, terlihat jelas gak? Gini. Kok nggak keganti? Wah, nggak mau keganti. Oke, biarin lah. Jadi yang warna hijau ini teman-teman, ini SMA 15. Yang warna biru itu ticknya, tick harga perpindahannya, tak gitu ya. Nah, oke, ini saya zoom gedein dulu biar teman-teman kelihatan. Nah, idenya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman lihat saat dia crossing antara harga dengan SMA 15. Misalnya ini kan crossing nih, tak. Nah, sekali. Nah, idenya adalah sederhana. Sekali lagi, rule itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi saya tidak akan mau berdebat tentang itu rule atau tebak-tebakan gitu. Silahkan, itu di luar ranah saya lah. Jadi idenya adalah seperti ini. Ketika dia cross sekali, misalnya cross up, nah kita buka rise. Ketika dia cross down, kita buka fall satu tick. Nah,
idenya lagi ada lagi nih. Jika menurut pengamatan, jika cross up sekali, masa dia langsung turun sih? Bisa jadi, tapi apakah selalu? Nah, gitu. Jadi prinsipnya apakah selalu? Juga sebaliknya, kalau cross down misalnya, dia crossing sekali gitu ya, masa sih dia langsung balik lagi? Gitu. Pasti ada salah satu kejadian cross yang 2 kali berturut-turut cross, habis itu menerusin lagi sekali satu tick. Nah, idenya dia seperti itu teman-teman. Oke, sekali lagi ini bukan benar atau salah. Silakan berdebat di luar sana. Saya hanya ingin mengajarkan cara membuat bot dengan rule seperti itu. Kalau ada teman-teman yang mungkin ada kebutuhannya seperti itu, gitu. Oke. Nah, misalnya ini kan crossing sekali di sini. Nah, dia langsung up. Di sini kita loss kalau pakai rule itu. Gitu. Di sini juga kita loss nih. Oke. Nah, misalnya di sini ini crossing. Nah, dia menerusin ke bawah. Ini di sini kita win. Gitu. Nah, di sini cross up sekali. Terus up lagi, win. Nah, misalnya di sini ya, kita tungguin crossnya nih. Ada crossnya kayak nih. Sebenarnya lebih enak, berdasarkan pengalaman pakai trading view. Pakai trading view itu lebih akurat, termasuk indikatornya teman-teman, nilainya itu lebih akurat. Tapi di trading view nggak ada satu tick, sayangnya. Paling kecil itu 1 menit. Jadi saya menggunakan web trader. Jadi kadang-kadang ada kita melihatnya sudah cross di web trader ya, di web trader. Tapi kok di robot itu nggak open posisi. Ternyata setelah dicek di trading view di waktu yang sama, di jam yang sama, dia itu nggak crossing. Nah, ini saya pakai bicara robot lain yang bukan tick ya, yang 1 menit 2 menit itu ternyata ada perbedaan itu. Dan berdasarkan pengalaman, binary bot yang ini, yang biasa kita pakai ini, itu mengacu sama harga sebenarnya yang trading view. Nah, nih kalau teman-teman lihat sini chart, ini kan kita bisa buka chart ini. Saya nggak tahu ini mungkin chart dari binary-nya ya, yang sini. Atau nggak tahu, mungkin saya salah, koreksi. Nah, yang satu lagi yang sini trading view. Kalau menurut pengalaman saya lebih akurat yang trading view, gitu ya. Nggak tahu kalau pengalaman teman-teman, mungkin ada yang bisa sharing, silahkan komen di bawah. Nah, ini crossing up, kita buka rise, loss. Nah, di sini kita crossing down, loss lagi. Nah, di sini crossing down tipis, down lagi, win. Ya, gitu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini, teman-teman mau balik rule ya, silahkan. Jadi misalnya kalau saya berpikirnya kok terbalik ya, ya bisa juga. Crossing up, masa sih setelah crossing up akan up lagi? Pasti ada saatnya dia crossing up, down, down 1 tick gitu. Begitu juga pasti ada saatnya crossing down, dia 1 tick up-nya gitu. Nah, gitu. Jadi idenya adalah seperti itu teman-teman ya. Di volatility 100, time frame 1 tick, indikatornya SMA 15, crossingnya. Nah, kayak gini, ini crossing sekali, habis itu di up lagi. Gitu. Di sini kita win. Oke. Kalau pakai rule pertama, kalau dibalik ya loss. Begitu aja sih teman-teman, simple. Oke, sekarang kita ke binary.bot, dibersihkan. Silakan sama-sama buka platform binary.bot-nya. Oke. Marketnya di setting. Oh iya, kita baru di refresh tadi. Oke, ini biarin aja deh. Marketnya berarti synthetic, continuous, volatility 100, rise fall. Nah, teman-teman bisa pakai higher lower juga ya, higher lower. Di sini saya contohkan di rise fall. Nanti kita akan testing lah menggunakan tools EasyV, dan saya akan coba bahas bagaimana cara mendapatkan EasyV gitu ya. Mungkin di deskripsi juga saya sertakan lah bagaimana cara mendapatkan EasyV. Jadi itu saya sendiri sewa ya teman-teman ya.
sewa 100.000 rupiah per minggu atau $10 per week kalau teman-teman yang di luar negeri pakai PayPal biasanya. Oke. Jadi itu kalau teman-teman di luar negeri pakai PayPal, PayPal. Kalau yang di Indonesia hanya 100.000 per minggu ya, per week ya. Cocok buat yang testing robot, teman-teman. Nah, ini Risefall. Lalu kita butuh, kan tadi periode 15 ticknya gini. Oke. Ticknya 1. Kita bikin martingale-nya dulu ya. Jangan deh, bikin rule-nya dulu biar teman-teman nggak bingung. Rule-nya dulu, sorry. Biar bersih dulu ini kodenya. Kita hanya bikin rule-nya. Ini delete saja yang blok 3 karena nggak kepake. Dalam kasus ini nggak kepake ya. Kita butuh indikator SMA 15. Ambil dari binary indicators simple moving average ini. Simple moving average tapi yang array, teman-teman. Yang ini. Karena kita butuh crossing. Crossing itu kan keadaan setelah dan sebelum. Jadi kita harus tahu nih setelah sebelumnya. Nah, periodenya isikan 15. Kita butuh variabel. Kita masukkan ke dalam ini deh, nilai SMA. Oke. Set nilai SMA simple moving average array periode 15. Lalu dibandingkan nih, teman-teman. Ingat prinsip crossing. Prinsip crossing, teman-teman bisa juga lihat video crossing ya di playlist YouTube saya, atau saya sertakan di link atas kanan ini kalau ada ya. Teman-teman silakan lihat, mungkin ada huruf I atau link yang muncul, silakan klik. Gimana cara prinsip crossing, dijelaskan prinsip crossing, teori crossing gitu ya. Oke. Nah, prinsip crossing itu adalah nilai setelahnya itu berbalik daripada nilai sebelumnya. Yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas. Sesimpel itu crossing. Kita bikin crossing up dulu. Crossing up itu kan sebelumnya berarti harga di bawah. Harga di bawah ya. Berarti kita butuh operator ini. Lebih kecil. Harga itu berarti di tick analysis, di advance, tick list. Kita ambil tick, harga ticknya kan, karena di sini kita pakai tick bukan candle. Nih, kita ambil yang ini, kita hapus, delete, gantikan tick list from n 2. Kita ambil yang kedua. Harga lebih kecil daripada SMA-nya. SMA yang kedua juga pastinya. Nah, kita ambil sama dengan ini nih. Ini kita duplikat aja. Di sini tick list-nya ini di delete. Digantikan sama nilai SMA ini. Oke. Nilai SMA get from n 2 juga. Nah, jadi tick yang kedua dibandingkan dengan SMA yang kedua harus lebih kecil. Masukkan di sini n. Oke. Biar rapih, ini klik kanan, external input, biar ininya ke bawah. Biar teman-teman nggak bingung scroll ke kanan sini terus gitu ya. Lalu ini duplikat, teman-teman. Duplikat. Yang keduanya sudah. Ini dihapus, ini dihapus. Sekarang yang paling pertama terakhir. Pertama di terakhir kan berarti last. Yang tick list ini juga last. Paling terakhir. Tick listnya sekarang berubah posisi jadi di atas, lebih besar. Yang tadi sini lebih kecil nih, jadi lebih besar. Oke. Sekali lagi ya, biar teman-teman nggak ketinggalan. Dari harga tick yang kedua terakhir, kedua dari terakhir lebih kecil.
lebih kecil daripada yang nilai SMA-nya. Nah, di tick berikutnya nilai ticknya lebih besar daripada nilai SMA-nya, artinya dia crossing up gitu. Begitu ya teman-teman ya. Karena crossing up, saya purchase rice. Oke. Nah, lalu bandingkan lagi else if. Kita detect crossing down-nya ya, duplicate. Crossing down ya, dibalik aja teman-teman, yang lebih kecil jadi lebih besar, yang lebih besar jadi lebih kecil. Sesimpel itu. Ini duplicate, ini fall. Oke, untuk ngecek kita kasih notify. Buat saya ngecek juga, buat teman-teman ngecek juga, bener gak nih robot bekerjanya nih? Jangan salah. Saya mau nilai-nilai ini ditampilkan pakai teks deh. Oh, ini ada yang belum nih, input list yang ini. Input list ini, nah di sini kita pakai tick teman-teman. Jadi kita ambil tick list ini aja, duplicate tick list ke sini, ke situ. Kalau pakai candle ya ambil dari advance candle list. Ini nih, make a list of close gitu-gitu. Ya, tapi kalau tick list pakai tick list. Nah, kita mau tampilkan nilai tick. Oke, nilai tick deh, nilai tick. Di sini. Nilai tick. Nilai ticknya pakai sublist aja. Ini sublist sampai last. Ini duplicate 2. List ini di delete, gantikan dengan tick list. Nah, nilai ticknya, nilai 2 tick terakhir. Lalu saya pengen tambahkan nilai SMA terakhir, 2 nilai SMA terakhir. Ini kasih operator nilai SMA-nya. Ini duplicate. Nah, tick listnya ganti jadi nilai SMA ini. Nah, yang ini saya pengen lihat 2 nilai terakhir dari nilai tick. Yang ini saya pengen lihat 2 nilai terakhir dari nilai SMA. Buat saya ngecek sendiri robotnya benar atau enggak ngebandinginnya. Nah, rise fall, jika cross up rise, cross down fall. Oke, benar, udah segitu. Lanjut ke Marty. Jadi rule-nya segini aja teman-teman. Tuh, seperti ini aja. Oke, silakan di screenshot dulu atau mau di pause dulu videonya, silakan. Sekarang kita bikin martingale-nya. Initial stack. Latihan terus setiap hari bikin martingale. Jadi lama-lama lancar teman-teman. Jadi nggak pakai function, maksudnya ya boleh juga sih pakai function, silakan download function, comot sana comot sini juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang belajar programmer, belajar gini, ya terserah sih ya, sebenarnya kebiasaan aja. Kebiasaan saya sih memperlancar aja sih, jadi bikin manual gitu. Martingale-nya pun bikin manual. Martingale multiplier-nya 2 ya. Jangan lupa set stack-nya jadi initial stack. Lalu ambil stack yang ini, taruh di USD sini. Ticknya saya pakai 1. Oke, lanjut ke blok 4. If result is win, lalu ada else. Oke, set
ambil dari atas saja, duplicate, set stack to initial stack, duplicate buat jika loss, stacknya perkalian. Stack dikali tinggal multiplier. Oke, sudah. Kita testing running ya teman-teman ya. Kita testing running. Kita pakai website yang mana ya? Nih saya running dulu. Chartnya kalau saya bagi dua, gini. Ini saya kecilin. Bisa gak ya? Gini misalnya. Oh, saya kecilin dulu ininya nih. Saya kecilin dulu deh. Gini. Lalu saya geser ini ke sini. Dia udah open posisi tuh. Aduh. Kita pengen lihat dulu. Nah, ini chartnya. Ini itunya ya. Tadi ada udah crossing ini nih. Up, down sama up. Nah, kita lihat deh. Meskipun ini nggak 100% benar ya, seperti yang saya bilang, harusnya di trading view ngelihatnya. Cuma trading view nggak ada tick. Jadi mau nggak mau ya, ini yang kita andalkan. Itu apa? Crossing up. Dianggap crossing up, teman-teman. Call. Crossing down barusan. Crossing down. Nah, crossing downnya kemungkinan di sini nih. Terus dia ada satu tick ke atas, jadi dia loss gitu. Yang tadi crossing up sini, di sini up lagi jadi win. Nah, barusan crossing up, ini harusnya win ya. Cuma kalau telat sih jadi loss. Nah, itu win. Nah, ini crossing up lagi harusnya win lagi. Cuma kalau telat lagi ya loss. Crossing apa yang terakhir? Oh, yang ini gara-gara belum selesai kontrak, dia udah crossing, jadi nggak kedetek crossingnya. Jadi kalau belum selesai kontrak, meskipun terjadi crossing, dia nggak akan buka kontrak baru ya. Dia harus selesai dulu kontrak sebelumnya. Jadi platform binary.bot begitu. Tapi kalau kayak tools EasyWorm, EasyBinary, setahu saya enggak deh. Karena dia independen setiap kontraknya, satu kontrak independen. Nah, ini cross down. Nah, dia satu tick sini down. Ya. Sekali lagi ini kalau teman-teman penerusan ya. Jadi kalau tick satu tick lagi. Tapi kalau teman-teman merasa market saya bukan volatility 100, misalnya di 10 kok habis cross, dia ada selalu tick sebaliknya ya, koreksi misalnya sebutannya ya, berarti dibalik teman-teman, dibalik, tinggal ini dibalik nih, yang purchase rush jadi fall, yang fall jadi rise tuh tinggal dipilih reversalnya gitu misalnya ya. Oke, prinsipnya begitu ya. Ini crossing up, dia call. Nah, harusnya loss nih teman-teman. Nah, loss dia karena ticknya nggak lanjutin. Sesimpel itu. Jadi kita bisa lihat chartnya. Oke. Ini crossing. Nah, ini crossing downnya telat nih. Berarti dia kontraknya belum selesai. Di sini tadi. Kita lihat sekali lagi ya. Di ini martingnya cek dulu 1 2 1 1 1 2 1 1. Oke, ini crossing apa? Crossing up. Crossing up. Loss di sini. Crossing up, dia langsung loss. Harusnya win ya. Berarti telat nih. Harusnya win tadi. Ini telat ngirim sinyal sepertinya koneksinya nih. Nah, ini crossing down, dia crossing up lagi. Crossing down nih. Harusnya win nih. Harusnya win. Nah, seperti itu. Oke. Saya stop ya, teman-teman ya. Oke. Jadi banding udah bener nih, teman-teman. Crossing up, crossing down-nya dengan melihat chart, dengan melihat lognya, dengan melihat nilai ini, teman-teman juga bisa nilai robot ini sudah benar atau belum ya. Nih misalnya gini. Wow, ini komanya banyak banget ya. Kayaknya ada yang salah nih nilai ticknya nih. Coba cek. Oh, salah. Ini harusnya from end, teman-teman.
from end. Sorry, maaf. Notifikasinya aja yang salah, cuma ke bawahnya benar, apa logikanya udah benar. Pantes kok banyak banget gitu. Coba kita cek notifikasinya lagi ya. Nih, lognya ini salah nih teman-teman. Nah harusnya ini dua aja gitu. 2. Kalau ini kan banyak nilainya nih. Nah ini yang salah. Nah sekarang udah benar 2. Nah teman-teman cek nih nilai di sini nih. Nilai TIX pertama ini, kedua ini, SMA-nya yang pertama ini, yang kedua ini. Apakah dia crossing? Silahkan bandingkan gitu. Oke, saya stop dulu deh. Oke, teman-teman sudah paham ya? Prinsipnya sangat-sangat sederhana sekali. Oke, ini juga waktu itu saya juga nggak pakai lama-lama sih ini. Maksudnya jangan, ya namanya robot scalping ya. Sebentar-sebentar aja sudahi gitu. Artinya target profitnya sedikit-sedikit aja, simple gitu. Oke, nanti teman-teman bisa testing. Saya akan pindahkan robot ini ke VPS. Saya akan testing mungkin 1-2 jam. Buat testing dia berapa kali loss di slave dan di martinya, begitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya bagaimana mendapatkan EasyV 1.0. Jadi saya pun itu berlangganan EasyV 1.0. Jadi pertama saya diberikan free trial 3 hari teman-teman. Free trial 3 hari untuk tahu cocok atau tidak dengan robot saya. Tapi karena saya suka testing robot, jadi robot saya bukan satu. Maksudnya banyak robot yang bisa ditesting, tapi nggak semua robot cocok sama EasyV 1. Nah, itu kenapa tim developer memberikan free trial 3 hari. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan. Tapi kalau robot teman-teman cocok, atau nanti akan banyak robot yang ini testing, mungkin ada yang cocok, mungkin ada yang enggak, ya silakan berlangganan. Setelah free trial 3 hari, saya berlangganan 100.000 per minggu. Atau bagi teman-teman yang di luar negeri, $10 per week by PayPal. Oke. Nanti saya akan coba instruksinya saya sertakan di deskripsi ya. Simple sih sebenarnya teman-teman. Saya akan coba usahakan untuk request free trialnya. Jadi teman-teman silakan email ke email saya. Email saya juga saya sertakan di deskripsi ya, biar gampang ya. Teman-teman cukup emailkan nomor VRTC-nya dan nomor CR-nya. Jadi VRTC itu nomor virtual akun teman-teman, dan nomor CR itu nomor akun real teman-teman. Nah, lalu bagaimana kalau belum ada saldonya? Saya udah tes. Saya juga nanti tes ya, teman-teman bisa lihat. Saya nggak pakai akun real, bahkan saya pakai slave-nya pakai akun virtual. Masternya juga pakai akun virtual. Jadi akun virtual yang sama. Lalu balance-nya gimana ya? Balance-nya satu balance berbagi balance. Tapi yang kita lihat ininya teman-teman, yang saya nilai biasanya, yang saya catat, yang saya jadikan jurnal ininya. Nah, jam berapa sampai jam berapa? Terus di sininya win loss-nya berapa? Di slave-nya berapa? Masternya berapa? Begitu, bukan balance-nya. Karena balance-nya kan jadi satu akun. Nah, kalau teman-teman sudah yakin banget ya, baru silakan pindahkan ke akun real, masternya. Slave-nya tetap di virtual. Karena kan itu anggapnya akun tumbal gitu, teman-teman. Oke. Kalau belum jelas, teman-teman silakan tanyakan di kolom komentar. Saya akan coba jawab di video berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah sama-sama belajar bareng saya. Selamat menyaksikan hasil testingnya. Salam sehat, salam sukses. Amin.